mengajak orang untuk berzikir dan menambah cahaya di muka bumi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bizikrillah. Hendaklah anda semua ini banyak menyebut nama Allah, fa innahu nurun laka fid dunya wa dzikrun fis sama. Bahwa zikir ini akan membuat nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Fulan menyebut namaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi, wahzan lisanaka illa min khairin taghlibu syaitana. Wahzan, khazanah itu artinya lemari, maka kuncilah lidahmu seperti kamu mengunci kotak lemarimu, illa min khairin, terkecuali untuk kebaikan-kebaikan. Jika untuk kebaikan, buka lidahmu. Ini hadis berkenaan dengan zikir. Jika untuk kebaikan, buka lidahmu. Untuk zikir, buka lidahmu. Untuk dakwah, buka lidahmu. Taghlibu syaitana, maka kamu akan mengalahkan setan. Maka zikir amat diperintahkan, dan zikir bagian daripada dakwah. Dan dakwah ini adalah kandungan daripada nasihat, dan nasihat adalah inti daripada agama. Ad-dinu an-nasihah. Nasihah untuk Allah, kemudian untuk kitab Allah. Nasihat untuk kitab Allah, di mana kita diajarkan dalam MPTT ini untuk meyakini Al-Quran secara utuh, secara benar kitab kita. Kita diajarkan untuk tadabbur akan Al-Quran. Bahkan setelah sholat asar, kita membaca surah Yasin Fadilah. Itu wadhaifil a'maliyah kita. Bayangkan orang yang rajin membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan banyak nur dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anun yamsi 'alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Bahkan acara ini pun diawali dengan pembacaan Quran. Nah, seluruh daripada ayat Al-Quran kita yakini. Begitu juga untuk menafsirkannya, kita mengikuti akan pendapat-pendapat alim ulama. Ada tata cara ilmu tertentu untuk menafsirkan Al-Quran, dan kita ikut penafsiran itu, baik tafsiran Imam Qurtubi, tafsir Imam Tabari, Imam Baghawi, bahkan yang paling bawah sekali untuk belajar tafsir juga kita diajarkan, yaitu tafsir Jalalain. Ini semua adalah aturan-aturan kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tafsir di dalam ilmu tasawuf, Imam Qushairi tafsirnya mengajarkan bagaimana cara kita mengenal Allah dari sisi tasawuf melalui dalil-dalil Al-Quran. Tafsirnya adalah tadi tafsir Qushairiyah. Bahkan ada yang disebut kitab Nahwul Qulub, bagaimana menata hati dari sisi ilmu nahu, yang itu juga ditemukan oleh ulama ahli tasawuf. Maka thariqah ini adalah thariqah mu'tabarah dan terbukti, hadirin rahimakumullah, orang yang berada di dalamnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana teman-teman kita yang tadinya gelisah kemudian menjadi tentrem? Dari mana ketentraman itu kalau bukan dari dada guru-guru kita, kalau bukan dari dada mursyid kita? Kemudian dari dakwah ini akan membentuk akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita, yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di saat Allah akan memuji Nabi Muhammad, yang dipuji akhlaknya,
Makanya manusia masturun fi khalqi mashhudun fi khuluqi. Manusia nggak bisa dipandang hitam, putih, atau bangsa atau suku. Di mata Allah itu nggak dilihat, tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Dari mana saja jika pada dirinya ada akhlak Nabi Muhammad SAW, maka orang itu dipuji. Sekalipun dia tinggal di kampung yang pendidikannya itu nggak tinggi, tapi akhlaknya bagus. Rasulullah SAW pernah memuji seseorang yang datang kepada Rasulullah dan disebut dengan Sayyidul Wabar. Wabar itu adalah tenda yang terbuat dari kulit onta. Biasanya masyarakat yang seperti ini tinggalnya jauh dari kota Madinah. Dia tinggal itu di pelosok-pelosok. Tatkala datang kepada Rasulullah, ini adalah Sayyidul Wabar, orang yang terbaik dari penduduk desa, karena pada dirinya ada keimanan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Kemudian kalau kita ingin menjadi sayyid di dunia ini, kuncinya adalah askhiyah. Sayyid dalam satu kaum di dunia ini adalah al-askhiyah, orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang pilihan di dunia ini. Dengan kedermawan seperti kedermawanan tadi, alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali pondok pesantren. Kayak di Aceh mungkin jaraknya dekat-dekat, banyak pondok pesantren. Di Bogor di saya ada satu RT itu pondok pesantrennya 5, sampai santri bingung mau masuk yang mana itu. Satu RT bisa banyak di Cimande, di lokasi puncak, itu berkah. Belum lagi di tempat-tempat yang lain kayak Kalimantan, apalagi Sumatera itu ya, banyak sekali, Jawa. Mereka, para guru-guru kita tadi telah menjadi sayyidul qaumi khadimuhum. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita harus menjadi pelayan masyarakat. Para wali, mereka dikenang oleh masyarakatnya karena waktu hidupnya menjadi pelayan masyarakat. Abuya coba acara jauh-jauh datang kemana saja, bahkan ke kampung-kampung. Kalau ingin menjadi sayyid, orang yang terbaik dalam satu kaum, nggak bisa diem aja, terjun ke masyarakat. Rasulullah SAW berdakwah, bahkan beliau berani berdakwah mengirim surat kepada raja yang ada di Bizantium, padahal saat itu negara maju. Kemudian negara yang ada di Persia, Rasulullah mengirim surat untuk mengajak beriman. Salamun ala manittaba'al huda. Semua didakwahi oleh Rasulullah, padahal Arab pada saat itu tidak diperhitungkan kekuatannya, karena negara yang adikuasa pada masa itu adalah tadi Romawi, Bizantium dan Persia. Tapi Rasulullah SAW mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, mukhlishan lahuddin ay at-ta'ah. Ajaklah orang lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada masyarakat berarti ta'limihim wa tafhimihim fid din, mengajak masyarakat kepada jalan untuk mengenal Allah tadi melalui zikir. Zikir ini hadirin rahimakumullah, dia adalah ruknun qawiyun, tiang yang amat teguh dan kuat sekali. Jika kita lihat hampir dari seluruh unsur ibadah di dalamnya adalah zikir. Lah, kalau zikir ini tidak ada yang membimbing kita, khawatir kita pulang ibarat petani itu gagal panen. Di dalam syair diterangkan, wala aisa illa ma'arijalin qulubuhum
tahinnu ila taqwa wa tartahu lidzikri. Ingatlah, tidak ada yang paling enak di dunia ini terkecuali kita berkumpul dengan para wali Allah yang hatinya selalu rindu untuk bertakwa kepada Allah dan terhibur dengan berzikir. Orang yang terhibur dengan zikir adalah ciri orang ini sudah mendapatkan tetesan daripada wali min auliyaillah, yang bahasa Buya disebut dengan wali kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan kenikmatan dengan zikir, melihat syair ini sudah termasuk wali kecil. Karena tidak sekali-kali seseorang suka berzikir dan mendapatkan keantengan hatinya, ketentraman hatinya, terkecuali orang itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man naja illa bima sabaqalahu minal ijtiba. Tidak ada orang yang telah selamat terkecuali orang itu telah ditentukan dahulunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajtabainahum wahadainahum. Kami yang telah memilih mereka dan kami yang telah memberikan hidayah kepada mereka. Kita suka zikir, mendapatkan ketentraman begini memang sudah Allah yang milih. Kita bertemu guru begini memang sudah Allah yang milih. Maka akhlak daripada orang-orang